Banyak lansia di usia 60-an ke atas sering mengeluh, "Dok, mata saya sering berdenyut, kayak ada urat yang mau meledak." Dan sayangnya, kebanyakan langsung mikir, "Ah, cuma kecapekan." Padahal kalau dibiarkan, denyutan itu bisa jadi tanda otot mata tegang, sirkulasi darah tersendat, bahkan saraf mulai lemah. Banyak yang sudah tersiksa bertahun-tahun gara-gara ini. Padahal sebenarnya bisa reda dalam seminggu tanpa obat mahal, tanpa ke dokter tiap hari. Cukup dengan latihan ringan yang bisa dilakukan di rumah. Siap ubah hidup Anda minggu ini? Kalau mata sering terasa nyut-nyutan, seperti ditekan dari dalam, stop dulu cari-cari obat tetes yang nggak jelas. Karena solusinya bukan di apotek, tapi di gerakan sederhana yang bisa jadi penyelamat mata lansia Indonesia. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, bantu dulu video ini biar makin banyak yang sembuh. Like, subscribe, dan tulis di komentar, ibu atau bapak sekarang umur berapa dan nonton dari kota mana. Rasanya tuh nyebelin banget, mata berdenyut kayak ada yang narik dari dalam kepala. Banyak lansia pikir solusinya gampang, tinggal kompres air hangat atau tetes mata, beres. Padahal itu cuma nutup gejala, bukan beresin akar masalahnya. Yang parah, ada juga yang langsung beli obat kimia tiap kali mata nyut-nyutan, tanpa tahu efek sampingnya bisa bikin tekanan bola mata naik, bahkan bikin penglihatan makin kabur. Stop kebiasaan itu Bapak Ibu, tubuh lansia itu udah sensitif, apalagi saraf mata. Sekali rusak nggak bisa balik. Ini bukan soal capek, tapi soal sirkulasi darah dan otot sekitar mata yang udah kaku karena kurang gerak dan terlalu sering mantengin layar HP atau TV. Mau nunggu sampai mata sebelah nggak bisa melek baru sadar? Jangan, ada cara yang jauh lebih aman dan alami yang bisa bantu lancarin aliran darah, bikin mata lebih ringan dan denyutnya reda cuma dalam hitungan hari. Rahasianya bakal saya bongkar setelah ini, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia di Nusantara. Semoga hari ini jadi awal baru buat mata yang lebih tenang dan nggak berdenyut lagi. Saya Dr. Hadi Santoso, dokter mata dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia yang sering datang sambil pegang kepala dan bilang, "Dok, mata saya kayak mau copot." Selama 2 dekade, saya lihat pola yang sama berulang, bukan karena kurang tidur, tapi karena otot mata nggak pernah dilatih. Bayangin aja, otot kaki aja kalau nggak digerakin bisa kaku. Apalagi otot mata yang dipakai terus setiap hari, tapi nggak pernah diajak olahraga. Nah, dari pengalaman itu saya simpulkan, solusi bukan obat, tapi gerakan sederhana yang bisa dilatih pelan-pelan di rumah. Jadi, sebelum saya kasih latihan pertamanya, siapin cermin kecil dan niat buat berubah. Karena dari sinilah pemulihan mata berdenyut mulai berjalan. Latihan pertama ini kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa buat mata yang sering berdenyut. Namanya latihan fokus pandang jarak. Intinya melatih otot mata biar nggak kaku dan sirkulasi darah di sekitar bola mata jadi lancar. Caranya gampang, duduk tegak, pilih satu benda dekat sekitar 30 cm dari wajah, lalu satu benda jauh sekitar 2 meter di depan. Pandang benda dekat 5 detik, lalu alihkan ke benda jauh 5 detik lagi. Ulang sampai 10 kali. Gampang kan? Tapi jangan remehkan, karena latihan sesederhana ini bisa bantu otot mata olahraga tanpa nyeri. Kalau dilakukan tiap hari, dalam seminggu denyutan bisa berkurang drastis. Tapi hati-hati, kalau dilakukan berlebihan sampai mata tegang dan pusing, malah bisa balik nyut-nyutan lagi. Jadi cukup 2 kali sehari, pagi dan sore. Ingat, bukan soal keras-kerasan latihan, tapi soal konsisten. Mau mata lebih tenang? Ya mulai gerakin dari sekarang. Latihan kedua ini favorit banyak pasien lansia saya. Pijatan lembut di sekitar mata. Kedengarannya simple, tapi efeknya bisa bikin mata yang berdenyut terasa ringan seketika. Caranya, gunakan jari telunjuk dan tengah, pijat pelan area di bawah alis, lalu di sisi luar mata, dan terakhir di bawah mata. Jangan ditekan keras, cukup lembut tapi konsisten, sekitar 10-15 detik di tiap titik. Tujuannya bukan cuma buat relaksasi, tapi juga buat melancarkan aliran darah dan mengurangi ketegangan saraf kecil di sekitar mata.
Kalau dilakukan dengan benar, mata akan terasa hangat dan denyutannya pelan-pelan mereda. Tapi ingat, jangan asal nekan. Banyak yang sok semangat sampai matanya malah memar atau tambah bengkak. Pijat itu tujuannya menenangkan, bukan adu kuat. Lakukan sebelum tidur atau setelah bangun pagi. 2 kali sehari udah cukup. Jangan tunggu nyut-nyutan makin parah baru panik. Rawat dari sekarang biar mata nggak gampang protes. Latihan ketiga ini kelihatannya receh banget. Tapi jangan salah, justru ini yang paling sering bikin hasil nyata. Namanya latihan pejam dan buka mata terkontrol. Tujuannya buat nguatkan otot kelopak dan bantu sirkulasi di area mata biar nggak gampang tegang. Caranya, pejamkan mata rapat selama 5 detik. Rasakan otot di sekitar pelipis ikut menegang, lalu buka perlahan dan rilekskan selama 5 detik. Ulang 10 kali. Gampang kan? Tapi jangan ngasal, karena kalau dilakukan terlalu cepat malah bikin mata tambah capek. Nggak mumpuk, Pak. Banyak lansia yang saya temui ngeluh, kok malah tambah berdenyut, Dok? Padahal karena mereka nggak kasih jeda rileks. Ingat, latihan ini bukan lomba kecepatan, tapi soal ritme dan ketenangan. Kalau dilakukan rutin tiap pagi dan sore, efeknya bisa terasa cuma dalam seminggu. Mata jadi lebih tenang, nggak nyut-nyutan, dan pandangan terasa lebih lega. Pelan tapi pasti, otot mata mulai bangun lagi. Coba bayangkan, baru 3 latihan sederhana. Fokus pandang jarak, pijatan lembut, dan pejam buka mata. Tapi kalau dilakukan rutin, hasilnya bisa ngalahin obat mahal. Banyak lansia yang awalnya skeptis malah kaget. Loh, kok denyutnya hilang ya? Ya karena tubuh itu pintar, asal diajak kerja sama. Jangan cuma berharap sama obat, tapi kasih kesempatan otot dan saraf buat hidup lagi. 3 langkah kecil ini udah cukup buat bikin mata jauh lebih rileks, sirkulasi darah lancar, dan tekanan berlebih di bola mata menurun. Ay mata, yuk calon apa. Tapi ya itu, kuncinya bukan keras, tapi rajin. Jangan baru 2 hari udah nyerah. Lakukan seminggu penuh dulu, baru rasain bedanya. 3 langkah kecil, tapi efeknya bisa besar banget buat kualitas hidup lansia. Nah, sekarang saya mau tanya, dari 3 latihan ini, yang mana paling bikin Bapak Ibu ngerasa enak di mata? Tulis di komentar biar kita bisa sama-sama saling nyemangatin. Sekarang kita masuk ke latihan keempat, gerakan bola mata. Ini latihan yang sering disepelekan, padahal efeknya bisa langsung terasa. Caranya simple. Duduk tegak, kepala jangan ikut gerak, lalu arahkan pandangan ke kanan, tahan 3 detik, balik ke kiri 3 detik. Lalu ke atas dan bawah dengan pola yang sama. Ulang 5-10 kali. Gerakan ini bantu melenturkan otot kecil di sekitar bola mata yang sering kaku karena jarang digerakkan. Kalau rutin dilakukan, sirkulasi darah meningkat, ketegangan saraf berkurang, dan denyut yang bikin nyut-nyutan itu pelan-pelan hilang. Tapi ingat, jangan maksa muter mata kayak kipas angin. Cukup pelan dan terkontrol. Kalau sampai pusing atau mual, berhenti dulu. Banyak lansia yang maksa pengen cepat sembuh, akhirnya malah tambah pusing. Ingat, mata juga butuh adaptasi. Dilatih pelan, tapi rutin jauh lebih efektif daripada maksa sehari langsung 10 ronde. Mau hasil awet, sabar tapi konsisten. Latihan kelima ini sering diremehkan karena kedip dianggap hal sepele. Padahal kedipan itu cara alami tubuh melumasi dan merelaksasi otot mata. Banyak lansia yang matanya sering berdenyut karena jarang banget berkedip saat nonton TV atau main HP. Nah, latihan ini namanya kedip cepat terkontrol. Caranya duduk santai, lalu kedip cepat selama 10 detik tanpa tegangin wajah, lalu istirahat 5 detik, ulang 3 ronde. Fungsinya buat melatih refleks alami mata biar tetap lembab dan ototnya nggak kaku. Kalau dilakukan tiap hari, apalagi sebelum tidur, hasilnya bisa bikin mata terasa lebih ringan dan denyutannya jauh berkurang. Tapi jangan kebanyakan juga. Kalau mata mulai perih atau kering, stop dulu. Ingat, latihan itu buat nyembuhin, bukan nyiksa. Banyak yang sok rajin, sampai matanya iritasi. Jadi cukup 2 kali sehari. Simple, murah, dan bisa dilakukan siapa aja. Nggak perlu alat, nggak perlu biaya. Yang penting niat dan konsisten aja. Latihan ke-6 ini jarang diketahui, tapi ampuh banget buat mengendurkan otot mata yang kaku karena stres. Atau terlalu lama menatap satu arah, namanya latihan pandangan diagonal. Caranya gampang, arahkan pandangan ke kanan atas, lalu ke kiri bawah, tahan 3 detik di tiap titik. Setelah itu balik arah, kiri atas ke kanan bawah, ulang 10 kali dengan tempo pelan dan napas teratur. Latihan ini bantu melatih koordinasi otot mata bagian dalam yang sering lupa diajak kerja. Efeknya bisa langsung terasa, mata jadi lebih longgar, denyutan berkurang, bahkan kepala terasa lebih ringan.
Tapi hati-hati, jangan dipaksa kalau mulai pusing. Cukup 3 sampai 5 kali dulu untuk adaptasi. Banyak lansia pengen cepat sembuh, tapi lupa tubuh butuh waktu. Ingat, mata itu bukan mesin yang bisa direset seketika, tapi organ halus yang harus diajak kompromi. Lakukan rutin tiap pagi dan rasakan bedanya dalam seminggu. Mata lebih segar, denyutnya berangsur hilang. Nah, latihan ketujuh ini jadi penutup, tapi justru paling penting buat melatih keseimbangan kerja antara kedua mata. Namanya latihan tutup satu mata bergantian. Caranya gampang banget. Tutup mata kanan pakai telapak tangan, pandang satu benda dengan mata kiri selama 10 detik, lalu ganti. Tutup mata kiri, buka yang kanan, pandang benda yang sama. Ulang 5 kali bergantian, tujuannya supaya otot mata bekerja seimbang dan saraf penglihatan tetap aktif di kedua sisi. Banyak lansia yang matanya sering berdenyut sebelah karena satu sisi terlalu dominan, satunya malas kerja. Latihan ini bantu bangunkan sisi yang lemah biar nggak ngambek terus. Tapi jangan maksa kalau mulai terasa berat atau pandangan goyang, cukup pelan-pelan aja. Lakukan pagi dan malam biar otot mata belajar berbagi beban dengan baik. Kalau dijalani seminggu penuh, hasilnya luar biasa. Denyut berkurang, pandangan stabil, dan mata terasa jauh lebih ringan. Sekarang bayangkan kalau 7 latihan tadi digabung jadi satu rutinitas harian. Mata fokus jarak, pijatan lembut, pejam buka, gerakan bola mata, kedip cepat, pandangan diagonal, dan tutup mata bergantian. Nggak sampai 15 menit sehari, tapi efeknya bisa bikin hidup lansia berubah total. Banyak yang awalnya tiap malam matanya berdenyut kayak ditarik dari dalam kepala. Setelah seminggu rutin latihan malah bisa tidur nyenyak tanpa rasa nyut-nyutan. Tubuh itu butuh dirangsang, bukan dimanja terus pakai obat. Otot mata juga butuh dilatih, bukan cuma dikasih tetes setiap kali terasa berat. Bayangkan kalau 7 latihan ini dilakukan dengan sabar, darah lancar, saraf tenang, tekanan mata stabil, dan penglihatan terasa lebih lega. Tapi ingat, jangan berharap keajaiban instan. Yang instan cuma mie, bukan penyembuhan. Lakukan rutin, rasakan pelan-pelan perubahannya, dan bersyukurlah karena mata yang tenang itu rezeki besar yang sering dilupakan. Sekarang biar jelas, saya jelaskan secara medis, tapi santai aja. Mata itu kayak mesin kecil yang kerja tanpa henti, dan otot di sekitarnya mirip kabel elastis yang narik dan longgar terus setiap kali kita melihat. Kalau terlalu lama tegang, misal karena stres, baca kecil-kecil, atau main HP berjam-jam, kabel itu jadi kaku dan aliran darah ke saraf mata tersumbat. Akibatnya muncullah sensasi berdenyut, kayak pipa air yang mampet sebagian, jadi tekanannya ngumpul di satu titik. Kalau didiamkan, bisa bikin saraf optik cepat lelah, bahkan gangguan penglihatan permanen. Makanya latihan tadi penting banget, karena gerakan ringan bantu melancarkan aliran air alias darah ke area mata, biar tekanannya seimbang dan saraf bisa napas lagi. Ini bukan sulap, tapi logika tubuh. Kalau aliran lancar, denyut hilang. Kalau otot lentur, mata tenang. Jadi jangan anggap remeh gejala kecil, karena justru dari hal sepele kayak ini, penyakit besar sering mulai berkembang diam-diam. Sekarang, selain latihan, ada hal-hal yang wajib banget dihindari kalau nggak mau mata terus berdenyut. Pertama, stop begadang. Lansia itu butuh istirahat cukup, bukan pamer kuat melek sampai tengah malam. Kedua, jangan terlalu lama nonton TV atau main HP jarak dekat. Mata bukan kamera digital, butuh jeda juga. Ketiga, hindari gosok mata pakai tangan kotor. Itu bikin pembuluh darah makin iritasi. Lalu, perhatikan posisi tidur. Usahakan kepala sedikit lebih tinggi dari badan biar sirkulasi darah ke mata lancar. Cipute. Kalau suka baca, pastikan pencahayaannya cukup terang. Jangan remang-remang kayak di film horor. Dan jangan lupa, jaga kelembapan mata. Bisa pakai air mata buatan yang aman buat lansia. Intinya, mata sehat itu bukan cuma soal latihan, tapi gaya hidup yang benar. Nggak ada gunanya olahraga mata tiap hari kalau malamnya masih main HP sampai rebahan ketiduran. Mulai dari hal kecil, disiplin, dan lihat sendiri hasilnya dalam seminggu. Dengar baik-baik, ini bagian yang sering disepelekan, tapi paling penting, kontrol mata rutin. Banyak lansia baru panik pas penglihatan udah kabur parah, baru sibuk cari solusi. Lah, kenapa nggak dari dulu dicek? Cek mata itu bukan buat orang sakit aja, tapi buat mencegah masalah muncul. Minimal 6 bulan sekali datang ke dokter mata, bukan cuman ke optik. Karena dokter bisa lihat dari retina, tekanan bola mata, sampai tanda-tanda awal glaukoma atau katarak yang sering nyamar kayak mata lelah biasa. Jangan nunggu parah baru heboh.
Sekalian cek tekanan darah dan gula, karena dua itu biang kerok utama yang nyerang pembuluh darah di mata. Kalau hasilnya normal, syukuri dan jaga. Kalau ada masalah, beresin dari awal sebelum nyesel. Ingat, mata cuma dua, nggak ada suku cadangnya. Jadi daripada ngeluh tiap pagi karena pandangan makin buram, mending jadwalkan kontrol dan buktikan sendiri bedanya. Nah ini, kebiasaan yang bikin banyak mata rusak makin parah. Asal tetes obat. Serius deh, banyak orang ngerasa mata perih dikit, merah dikit, langsung beli obat tetes di warung, padahal nggak tahu isinya steroid atau pengawet keras. Hasilnya bukannya sembuh, malah bikin tekanan bola mata naik dan saraf optik rusak permanen. Jangan sok dokter kalau belum tahu penyebab pastinya. Mata itu organ sensitif, bukan tempat coba-coba. Apalagi kalau udah pakai lebih dari seminggu tapi nggak ada perubahan, itu tanda bahaya, bukan tanda sabar. Segera hentikan dan periksa ke dokter mata, bukan ke tukang kacamata. Ingat, setiap tetes yang salah bisa jadi awal kebutaan pelan-pelan. Jadi mulai sekarang stop pakai obat tetes sembarangan cuma karena temen cocok. Mata kamu beda, kondisinya beda, reaksinya juga beda. Mau jaga penglihatan, mulai dari berhenti main-main sama obat sendiri. Sering banget ya dengar kalimat, namanya juga udah tua, wajarlah penglihatan buram. Nah, ini nih kalimat yang bikin banyak lansia kehilangan penglihatan lebih cepat. Buram itu bukan tanda umur, tapi tanda ada yang salah di dalam mata. Bisa katarak, glaukoma, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jadi jangan dibiarin sambil pasrah kayak orang yang udah nerima takdir, padahal masih bisa ditangani. Kalau penglihatan tiba-tiba buram sebelah, kabur pas kena cahaya, atau muncul bayangan melayang, itu sinyal minta tolong dari mata kamu. Jangan cuma disapu doa, tapi direspons dengan tindakan. Datang ke dokter mata, bukan nunggu nanti juga sembuh sendiri. Percaya deh, mata nggak pernah bohong. Kalau dia ngasih tanda, artinya ada sesuatu yang harus kamu betulin. Jadi mulai sekarang, hentikan alasan klasik udah tua. Karena umur boleh nambah, tapi penglihatan tetap bisa dijaga asal kamu nggak cuek. Sekarang hampir semua orang, termasuk lansia, melek layar tiap hari. HP, TV, YouTube, WhatsApp keluarga, sampai drama Korea, nggak lepas dari mata. Tapi sadar nggak, layar itu salah satu biang kerok utama mata kering, buram, dan gampang capek. Cahaya biru dari layar bikin mata kerja lembur tanpa istirahat, air mata cepat nguap, dan otot fokus tegang terus. Nggak heran kalau banyak yang ngeluh, kok pandangan makin kabur ya padahal cuma nonton YouTube? Ya jelas, layar bukan musuh, tapi kalau kamu nempel terus kayak magnet, ya mata protes. Solusinya, terapkan aturan 20-20-20. Tiap 20 menit lihat benda sejauh 20 kaki selama 20 detik. Tambah lagi, pakai kacamata anti radiasi kalau sering di depan layar. Dan tolong jangan nonton sambil lampu mati, itu nyiksa retina. Jadi mulai sekarang kasih jatah istirahat ke mata kamu, bukan cuma HP yang di-charge setiap malam. Mata juga butuh reboot biar tetap awas dan nggak cepat rusak. Sering begadang tapi ngeluh mata perih, buram dan berat. Ya jelas aja, tidur itu waktu mata istirahat, bukan cuma otak. Kalau kamu maksa melek tiap malam, apalagi nonton TV atau scroll HP sambil rebahan, mata nggak punya waktu buat pulih. Akibatnya, pembuluh darah di sekitar mata bisa bengkak, produksi air mata berkurang, dan otot fokus lelah. Hasilnya, bangun pagi pandangan buram, kepala pusing, mata merah kayak vampir, dan parahnya kalau ini terus-terusan bisa ganggu retina sampai bikin penglihatan permanen menurun. Jangan sok kuat, tidur cukup itu bukan manja, tapi perawatan alami paling murah buat mata, minimal 8 jam, dan jangan langsung nonton layar pas bangun, kasih waktu 10-15 menit buat adaptasi cahaya. Ingat, mata bukan mesin, kalau kamu nggak kasih dia waktu buat shutdown, ya siap-siap aja penglihatan pelan-pelan padam. Mau jaga mata, tidur yang benar dulu, baru gaya hidup sehat lain nyusul. Percaya atau enggak, apa yang kamu makan tiap hari itu langsung nyambung ke kesehatan mata. Tapi sayangnya banyak yang pikir makan cuma buat kenyang, bukan buat nyelamatin penglihatan. Tiap hari gorengan manis-manis, kopi kental, mie instan, semua masuk tanpa mikir efeknya. Padahal kolesterol dan gula tinggi itu musuh utama pembuluh darah kecil di mata. Akibatnya retina bisa rusak, lensa cepat keruh, dan aliran oksigen ke saraf mata tersendat. Jadi jangan kaget kalau umur baru 60-an tapi penglihatan udah kayak kamera buram.
Solusinya, ganti pola makan pelan-pelan, tambah sayur hijau, wortel, ikan berlemak, telur, dan buah tinggi vitamin C. Kurangi makanan olahan, bukan cuma demi sehat, tapi biar nggak buta dini. Ingat, obat paling mujarab itu bukan dari apotek, tapi dari piring kamu sendiri. Mau mata awet tajam? Ya mulai sekarang, pikir dulu sebelum makan. Ini nyenengin lidah atau nyelakain mata. Pilihan ada di tanganmu.